selamat pagi. Apa kabar semua? Lama sudah saya tidak buat ini YouTube video. So hari ini saya mahu buat satu video yang baru dan mahu memperkenalkan kami punya actually model yang lama, yaitu 3.0 X-Terrain, tapi dia datang dengan beberapa features yang baru. So jom kita lihat. Tapi sebelum itu tolong like dan juga tolong subscribe saya punya channel. Sekiranya Anda suka dengan video-video yang saya buat dalam channel ini, saya berterima kasih kepada Anda semua, dan jangan continue to support me lah. Okay, alright guys, jom lihat. Oke guys, so ini adalah antara satu jenis warna baru yang diperkenalkan ke dalam varian 3.0 X-Terrain. So X-Terrain sekarang dia datang dengan warna hitam yang ini dengan warna pearl white yang baru, dan dia kekalkan warna orange, tetapi warna lama, warna biru sudah tidak ada lagi di dalam pasaran lah. Oke, so seperti yang dapat kita lihat, rupa bentuk X-Terrain ini tetap sama, warna saja berbeza. Seperti yang ada pada X-Terrain yang sebelum ini, dia datang dengan rim yang gelap dan juga nampak lebih sporty lah. Seperti yang kita lihat di depan, dia datang dengan grill matte grey. Oke, lepas tu memang dia datang dengan ini by LED headlamps dengan DRL di bawah. Dan ni, oke. Lepas tu rim, dia datang dengan rim 18 inci sport rim. Dia datang dengan fender tepi. Warna barulah, jadi beza 3 yang asal premium punya variant, dia memang datang dengan roof rail. Side step dia gelap kalau banding dengan yang premium. Side step dia warna silver. Oke, di tepi tetap ada dia punya stiker X-Terrain, dan hanya X-Terrain sahaja di dalam Isuzu D-Max yang ada dengan ini diff lock, differential lock. Oke. Bagian belakang ini dia punya reverse camera. Dia juga datang dengan tailgate assist. Oke, beza dengan X-Terrain yang first batch ataupun yang first edition ataupun yang kemasukan yang awal dulu ada nih cargo tray, tapi sekarang tidak ada cargo tray lagi lah. Oke. Di belakang, lampu belakang. Di atas ini dia punya signal. Tengah ni dia punya brake. Lepas tu di bawah ni dia punya reverse. Kalau di sebelah kanan, di atas seperti biasa dia punya signal, dia punya brake. Yang ini untuk fog lamp. Jadi waktu mungkin kalau contohnya kamu pergi di kawasan kampus di Manis atau di dalam perjalanan ke Kundasang, kalau ke kampus, orang belakang kamu mungkin boleh nampak lah di sini. Dia dari tepi di belakang memang nampak garang kalau warna hitam. Kalau warna putih itu dia nampak lebih premium lah. Kalau sudah tambah dia punya tinted, mungkin sedikit aksesori lain. Ada yang suka ada A-press, ada yang tidak suka ada A-press. Memang nampak lebih slick
dan lebih inilah menawan lah kalau warna hitam ni. Kalau banding dengan warna orange yang sebelum ini, memang dia flagship, tapi nampak cerah lah. Memang nampak cerah. Ada orang yang suka warna gelap, ada yang suka warna apa nih, atraktif lah, warna orange. Seperti biasa, dia datang dengan 2 kunci smart key, oke. Dan untuk X-Terrain saja dia ada remote start. Remote start maksudnya kita boleh hidupkan kereta dari luar lah. Oke, jadi macam mana mau kasih start dia, kita pastikan kereta tu berkunci di atas ni, tekan lebih kurang dalam 5 saat lah macam tu. Terus hidup lah. Tapi sememangnya untuk remote start ni, ini actually dia kasih hidup sambil kereta masih berkunci. Jadi kalau waktu kita cuba buka masuk di dalam kereta, enjin tu akan mati semula. Jadi apa dia punya apalah maksud dia tu kan? Kenapa buat begitu? Kenapa kunci tapi boleh kasih hidup? Ini untuk tujuan mau kasih panas kamu punya enjin dululah sebelum kamu bergerak. Mungkin waktu itu kamu duduk-duduk di kedai kopi kah, kamu di dalam rumah tengah bersiap mau bekerja kah, kamu tidak mau sudah bersiap baru masuk kereta baru mau kasih panas. Jadi kamu dari dalam rumah tu kamu boleh kasih remote start dia dulu, kasih panas dulu sekejap. Sampai tu kamu siap bekerja, sudah siap, enjin sudah cukup panas sudah. Jadi yang seperti saya cakap, kalau saya buka saja kereta, enjin sudah mati lah. Oke guys, so ini adalah interior X-Terrain. So apa yang pertama sekali yang kita dapat lihat perubahan yang ada pada X-Terrain ini daripada X-Terrain yang sebelum ini? Yang pertama sekali, nih ada tepi nih, ini ya, welcome lights, bukan saja di depan, di belakang pun ada. Jadi kalau waktu malam, waktu kamu buka pintu, nah orang dari jauh pun boleh nampak kok apa tuh yang bercahaya tuh waktu dia buka pintu. Cantik kan? Kalau waktu malam nampaklah tuh X-Terrain. So antara perkara yang kamu perasan apabila kamu mau buka pintu dan masuk dalam X-Terrain, pertama sekali kamu akan nampak hanya X-Terrain saja ada nih electric seat untuk driver saja. Jadi dia 8 way, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pergerakan lah yang kamu akan dapat dari kursi electric seat. Dan yang kedua yang kamu akan perasan ialah dia datang dengan ini leather seat. Leather seat dia warna brown, warna brown. Oke, so selain itu kita tengok di tepi pintu. Tepi pintu dia pun material yang ini macam plastik, yang ini leather. Ini leather warna brown juga, pairing dengan dia punya kursi. Oke, dan ada dia punya function lah untuk kawal ni tingkap depan belakang. Ini untuk lock dengan unlock semua pintu. Yang ini untuk lock tingkap di sebelah di belakang, sebelah menyebelah, untuk elak budak-budak pergi main-main tu tingkap waktu dalam perjalanan. Okey. So ini untuk buka dan fold dan unfold kita punya side mirror, side mirror yang itu. Okey, dan yang ini macam joystick L left, R right, ini untuk adjust side mirror. Okey, jadi cara dia kita masuk L kah, right kah, kita main-main begini. So jom kita tengok di dalam. Kita duduk dulu. Oke guys, ini adalah steering X-Terrain. Dia bukan material, dia bukan U-Terrain, dia leather strap. Oke. Lepas tu dia datang dengan functions lah. Ada button untuk audio, kawal
bunyi volume kereta dan mencari siaran radio. Okey. Dan selain itu kita boleh buat panggilan dan juga menyambut panggilan telefon, dan dengan tekan ini button-button di sinilah. Selepas kamu pairing kamu punya handphone secara Bluetooth kepada player. Lepas tu di sebelah kanan ini untuk function control untuk bahagian meter, dia punya setting. Dan selain itu dia datang juga dengan ini setting untuk cruise control. Okey, cruise control maksud dia kita memandu kalau malas mau tekan minyak, malas mau tekan minyak kan. Jadi kamu boleh kamu boleh set kamu punya kelajuan kereta. Contohnya kamu mau set 80 km sejam, kamu kasih set dia 80 km sejam, terus dia jalan. Jadi ini function ada pada ni X-Terrain dan juga pada premium. Tapi kelebihan ini X-Terrain dia datang dengan itu sistem ADAS. Sistem ADAS ini dia akan bekerja sama dengan ini cruise control dan dipanggil sebagai adaptive cruise control. So apa dia punya special? Sewaktu kita memandu, kalau sudah set kita punya cruise control kepada 80 km sejam, sekiranya ada halangan di depan, contohnya lah kan kamu 80 terus ya kan, kamu tidak tekan tu minyak, kamu tidak tekan brake, tiba-tiba ada halangan di depan, ada kereta di depan yang pandu perlahan dari kamu. Adaptive cruise control ni dia akan mengesan kenderaan di depan, dia akan memperlahankan kita punya kereta, dan kita akan bergerak seiring dengan kereta yang di depan. Sekiranya kereta di depan itu brake, kita punya kereta pun akan brake juga sama-sama. So ini kelebihan yang ada pada X-Terrain. Kalau berbanding dengan premium, dia tidak ada tu sistem ADAS, dan sekiranya kalau ada kereta yang berada di depan bergerak lebih perlahan dari kamu sewaktu kamu dalam cruise control, kereta kita tidak akan memperlahankan dengan sendiri, terpaksa kamu tekan brake dan kamu punya cruise control akan balik kepada reset. So kamu terpaksa memandu secara manual lagi. So okey, mari kita lihat. Dia punya push button ada di sini. Sewaktu kita tekan, kita tengok di depan ni. Wow, cantik kan dia punya ni meter. Okay. So satu lagi features yang baru yang ada pada ni 3.0 X-Terrain, dia datang dengan ini kamera 360. Kalau dulu punya X-Terrain tidak ada ni. So kalau kita dapat lihat kan, ini adalah ini ada sekeliling kawasan di sini, sekeliling dia simen-simen kan. So kereta ni macam dia dalam bentuk 3D lah. Dia punya 360 tiada lagi, kecuali kalau saya masuk di drive. Jadi kita akan lihat lagi. Kalau saya pandu perlahan, mungkin terlalu perlahan, baru dia, kalau kita ada dalam kelajuan tertentu baru nampaklah. Tapi kalau terlalu perlahan mungkin dia ingat kamu memandu secara berhati-hati, so mungkin tidak perlu guna itu kamera 360. So kamera 360 ni dia ada sewaktu kamu dalam keadaan parking dan baru saja mau berjalan lah, dan kamu akan nampak di sini sekeliling dia. Okey, so ini adalah player 9 inci. Dia boleh connect dengan kamu punya iPhone ataupun kamu punya Android, dan kamu boleh buat macam mirroring, ataupun kalau untuk Apple kamu kena connect, kamu boleh connect dengan melalui Apple Play. Kalau kamu connect dari Android, kamu boleh connect
menggunakan Miracast. Oke, Miracast. So ini adalah function untuk aircon. Kelebihan ini X-Terrain. Kenapa banyak sangat butang nih? Seperti yang kita dapat lihat, ada 18, ada 20. Maksud dia orang yang duduk dekat tepi nih, dia boleh kawal dia punya suhu. Kalau dia mau panas sedikit, dia boleh naikkan di sini. Jadi aircon dari sini kurang sejuk lah. Kalau bagian driver rasa panas, dia boleh kurangkan. Paling minimum ialah 18 darjah Celsius. So orang di bagian driver ini akan rasa lebih sejuk, lebih sejuk. So ini kipas dan lain-lain lah. Jadi untuk sistem aircon nih, di belakang pun ada datang dengan reventilation. Maksudnya ada dia punya blower di belakang. Tapi orang yang duduk di belakang tuh dia hanya boleh either tutup ataupun buka dia punya aircon. Yang kawal kesejukan ataupun kekuatan aircon semuanya dari depan sinilah. Oke. So ada satu lagi function yang baru yang ada pada ni X-Terrain, ialah dia ada ni wireless charging untuk handphone kamu. So cara dia kan di sini ada satu butang di sini ya. Oke, ini maksudnya off lah. Kamu hanya perlu letak handphone di sini di membelakang ataupun depan. Kamu tekan ini dan dia akan charge secara wireless. So kelebihan ini memang dia punya wireless charging lah. Tapi handphone perlu up to date. Kalau handphone yang terlalu lama, mungkin handphone yang 5 tahun lepas, dia tidak ada ni function lah yang dia boleh wireless charging. Dan satu lagi mungkin kelemahan dia size, mengikut size handphone lah. Mungkin kalau kamu punya handphone terlalu besar, dia tidak muat lah. Tapi kalau untuk size seperti iPhone 13 Max, masih boleh muat lagi di sini. Oke. So ini adalah dia punya command terrain. Kamu punya 4-wheel drive. Kamu punya 4-wheel drive 2H, 4H dan 4L. Oke. Dia punya gear. Oke, gear dia park, reverse, neutral, drive, dan ada manual sequential plus tolak. Kamu boleh masuk manual lah. Maksud dia plus 1, naik 1, 2, 3, 4 sampai 6 lah, dan turun untuk kasih kurangkan itu gear. Itu kalau kamu mau memandu secara manual. Oke. Di tepi dia ini adalah parking sensor. Kalau kamu malas mau dengar bunyi-bunyi sensor sewaktu kamu baru mau parking, kamu boleh kasih off dia. Ini ialah hill descent control. Oke. Sewaktu kamu menuruni bukit tidak lebih daripada 30 km sejam. Kalau kamu mau kurangkan penggunaan brake, kamu boleh tekan di sini. Yang penting dia menuruni bukit itu dia lebih kurang dalam 10% gradient lah, menurun. Oke. Selepas itu yang ini adalah kamu punya differential lock. So ini rear mirror, dia ada auto dim. Maksud dia kalau yang secara manual dia daylight, panggil apa lupa sudah. Tapi dia punya rear mirror yang macam dulu punya. Kalau waktu malam kamu rasa silau, ada kereta di belakang lebih tinggi dari kamu, lampu dia terlalu silau, kamu kasih begitu kan. Tapi yang ini hanya kamu perlu tekan ini, kasih hidup dia akan auto dim, dia akan gelap sendiri kalau ada kereta yang dari belakang membuat dia punya cahaya tuh bikin kamu punya mata silau. So ini kelebihannya. Ini kadang-kadang ada customer saya cakap, mana dia macam mana mau tengok dia punya video maksudnya ini bukan dashcam, ini bukan kamera yang boleh rakam kamu punya
pergerakan di depan tuh. Ini adalah dia punya auto dim rear mirror lah. So di sini kamu punya apa nih, sun apa nih, saya lupa sudah. Ini yang penghalang cahaya tuh di bagian penumpang ada nih, anulah, boleh tengok cermin lah di sini. Oke. Di bagian driver tidak, di bagian driver pun ada. Oh, bagian driver pun ada. Oke. Coba cek. Oke. Ada lampu, Oke. So ini untuk simpan kamu punya sunglasses, lampu kiri kanan. Oke. Ini pun soft touch juga, buat dari leather. Kamu punya dashboard. Oke, sini untuk simpan apa-apalah, kamu punya receipt kah. Oke. Banyak dia punya kompartemen, banyak sangat kompartemen. Kita boleh simpan. Di sini ada USB. USB, kamu boleh charge kamu punya handphone ataupun simpan pendrive untuk main lagu. Ini pun ada tempat charging. Kalau dulu orang di sini dia ada tempat untuk nih kan, untuk api rokok kan. Tapi sekarang tidak ada lagi dibuat begitu. Dia hanya bagi satu pot yang kosong. Kamu boleh beli itu charging menggunakan pot ini, dan kamu boleh charge handphone kamu lah. Oke. So dia punya airbag 1, 2, bagian di sana pun ada 3, belakang pun ada, lebih kurang dalam 7 airbag. 7 airbag untuk model ini. Oke. Oke guys, so satu kelebihan ini Exterrain, dia ada nih auto wiper. Maksudnya kalau kamu letak ini pada bagian auto, oke, dan sekiranya keadaan tiba-tiba hujan sewaktu kamu tengah memandu, wiper tuh akan otomatis hiduplah, akan otomatis bergerak. Oke. Di bagian signal, oke, di bagian signal nih ada satu function ini, dia panggil auto. Apa maksud benda nih? Oke, sebagai contoh, kamu membawa Exterrain pada waktu malam, dan kamu dalam perjalanan menuju ke rumah kamu lah. Sampai di rumah tuh mungkin rumah kamu masih gelap, belum on lampu contohnya lah, kalau rumah kamu tuh rumah ampai lah. Jadi kamu matikan kereta, kamu mau keluar dari kereta, kawasan luar dari kereta tuh masih sangat gelap, mungkin penglihatan tidak berapa jelas lah untuk menuju ke pintu rumah kamu. Jadi kamu ada function ini auto, yang dipanggil sebagai follow me home. Follow me home maksudnya kereta ni dia akan menyala atau menyuluh di depan, supaya kamu senang menuju bergerak menuju ke rumah kamu. Jadi cara dia, kamu masuk di bagian auto nih, kamu keluar dari kereta, sebelum kamu keluar dari kereta kamu kena buat macam ni. Kasih highlight dia sekejap. Kamu keluar dari kereta, kamu gerak pergi, kamu walaupun kamu sudah lock ini kereta, kamu bergerak pergi ke pintu kamu dalam 3 saat, kalau tidak silap saya lah. 3 saat sampai di rumah, kereta lampu tuh akan mati sendiri. Oke, jadi ini kelebihan ini Exterrain. Bukan saja Exterrain, ini function follow me home ada pada semua model Isuzu D-Max yang baru. Oke guys, so ini adalah bagian belakang kereta. Seperti yang saya bagi tahu, di belakang ada dia punya ikon belakang juga, tapi penumpang di belakang hanya boleh tutup ataupun buka dia punya ikon saja. Dia tidak boleh kawal kekuatan dia. Kekuatan itu kena kawal dari depan. Di belakang pun ada disediakan USB port dan ada ruang untuk letak handphone.
sambil kamu bercas lah, ataupun kalau kamu tidak mau cas, kamu boleh pakai handphone di sini juga. Untuk kursi belakang ada dia punya pocket belakang, untuk simpan apa-apa saja. Oke. Selain itu, untuk kursi belakang dia boleh turunkan kursi belakang nih. Ada dia punya tali di sini, kita boleh turunkan. Oke. Bagian belakang nih sebenarnya ada diletakkan semua tools kereta. Dia punya jack dan ada jumper. Oke. Oke guys, ini adalah rupa engine 3.0 X-Terrain. Engine tetap dikekalkan, tidak ada perubahan, dia tetap 4JJ3, datang dengan 190 horsepower dan 450 Nm torque. So itu saja untuk kali ini. Selepas ini saya akan bawa lebih banyak lagi video berkenaan dengan Isuzu D-Max. So jangan lupa like dan subscribe channel saya Isuzu Jerry Sabah. Sampai kita jumpa lagi. Alright.